Sabar. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu PLH SD Negeri 5 Sumberjo, Ibu Kuswati. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 5 Sumberjo yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi dan diskusi bersama modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Cinta Putri dari SD Negeri 5 Sumberjo. Saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembukaan, doa, yang selanjutnya sambutan Ibu PLH, kemudian presentasi CGP Angkatan 11 Ibu Cinta Putri, tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baiklah, untuk acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kepada Ibu Bapak Dewan Guru dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu Guru dipersilakan untuk duduk sebentar. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai diskusi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma ta'ala bil khair wa bil barakah wa ala ni'mah wa ala rizki wa ala quwwah wa ala sihat wa ala salamah wa ala al-afiyah wa ala jannah. Allahumma qina min kulli balad dunya wa azab al-akhirah wa arzuqna bil haqqi qur'an wa din wa nabiyyaka al-karim sirra dunya wa ajab al-akhirah. Qulillahu lana wa lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu PLH SD Negeri 5 Sumberjo kepada Ibu Kuswati dipersilakan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak dan guru yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini dalam acara presentasi diseminasi budaya positif ini baca pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif yang mungkin di sini alhamdulillah rekan kita Ibu Sinta Fitri SPD, beliau adalah salah satu CGV dari Masujo. Terima kasih kepada Bu Sinta yang mungkin di sini beliau bisa memberikan semangat kepada rekan-rekannya, kepada para guru semuanya agar juga bisa langkahnya ditiru untuk kedepannya. Semoga ada lagi yang bisa mengikuti CGV, apalagi yang masih muda-muda. Kita berkreasi, berinovatif untuk negeri dan khususnya untuk SD Negeri Masumberjo. Insya Allah kami dukung untuk penyelenggaraan ini, untuk kesuksesan ini Ibu Sinta Putri SPD. Mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan langkah selanjutnya, lulus dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan langkah ini sekali lagi semoga yang muda-muda, yang tua pun tidak apa-apa kalau memang kita mengharapkan untuk lebih baik ke depannya, bukan hanya berkarir tapi untuk memajukan anak bangsa. Itu harapan kita. Walaupun kita SD negeri tapi tetap harus bisa bersaing dengan SD-SD kita yang lainnya. Itu harapan kami agar sekolah ini bisa berkualitas, bisa bersaing betul-betul positif secara sehat, banyak pendidikannya, prestasinya dan lain sebagainya. Walaupun kita sebagai guru sekolah dasar jangan diremehkan. Kita ini sekolah dasar jangan mau diremehkan, tapi kita bisa berprestasi juga. Dan salah satunya yaitu mengikuti guru calon penggerak. Oke. Untuk selanjutnya hanya saja menghubungi Bapak Ibu Sinta ya untuk dari kami dukungannya, semoga ke depannya bisa lebih bagus lagi untuk pengembangan SD kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu presentasi dari Ibu Sinta Putri kepada Ibu Sinta Putri dipersilakan. Ya, terima kasih kepada MC dan mohon izin Ibu PLH dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 5 Sumberjo. Sebelum saya memulai materi pada hari ini, izinkan saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dengan pantun ya Bapak Ibu. Boleh. Pergi ke Lampung makan soto babat. Maaf, saya ulangi ya Bu. Pergi ke Lampung makan soto babat. Makan bakwan pakai nasi. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Izinkan saya presentasi. Ya, baik Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 5 Sumberjo, di sini mohon izin kepada Ibu Mariani, Ibu Zum, Ibu Guswati selaku stakeholder dan guru senior di SD Negeri 5 Sumberjo, Bapak Ibu Dewan Guru dari kelas 1
dari rombel kelas 1, rombel kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan Bapak Ibu Dewan Guru Bidang Studi serta staf tata usaha SD Negeri 5 Sumberjo yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan diseminasi atau sosialisasi penerapan budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memulai pada hari ini, izinkan saya bahwa di sini saya berdiri di sini, saya bukanlah tahu segalanya Bapak Ibu. Tapi di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman, berbagi informasi, berbagi hal-hal yang sudah saya dapatkan selama kurang lebih 2-3 bulan ini saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Artinya di sini saya pun butuh bantuan, masukan, dukungan dari Bapak Ibu Dewan Guru dalam menjalani proses pendidikan guru penggerak. Terima kasih atas waktunya. Baik, pertama di sini saya akan jelaskan dulu diseminasi modul 1.4. Di sini saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak Bapak Ibu, alhamdulillah saya latar belakang saya pun saya merasa saya perlu mengupgrade diri saya sebagai seorang guru. Saya memiliki moto, mungkin Bapak Ibu guru juga sama motonya seperti saya karena kita sama-sama seorang pendidik, bahwasanya ketika kita mengajar, ketika kita menjadi seorang pendidik, ketika kita menjalankan profesi kita untuk mengajar anak didik kita, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Nah, disinilah moto saya, dan disinilah bagian dari proses untuk menjalankan moto tersebut. Kemudian Bapak Ibu, diseminasi modul 1.4, mungkin ini adalah kosakata baru, saya pun baru mempelajarinya. Diseminasi tersebut bisa kita sebut dengan penyebaran atau sosialisasi yang sering kita dengar. Jadi di sini ada varian diksi baru, diseminasi atau sosialisasi. Lebih tepatnya karena kalau diseminasi itu kita lebih seperti kayak diskusi bareng, penyebaran pemahaman budaya positif. Nah, di sini menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya memulai, di sini saya akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Biasanya kalau kita memulai pembelajaran supaya kita lebih semangat, Bapak Ibu. Jadi saya bisa contohkan, nanti bisa diikuti ya Bapak Ibu. Dulu ya. Tangan ke atas gapai impian, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus tujuan, tangan didekatkan bertepuk tangan. Sekali lagi ya Bapak Ibu, yuk bareng-bareng, 1, 2, 3. Tangan ke atas gapai impian, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus tujuan, tangan didekatkan bertepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu guru. Ya baik, di sini saya juga mau, sebelum kita diskusi yang serius-serius Bapak Ibu, saya ingin mengenalkan permainan tebak angka ganjil dan genap. Jadi di sini biar kita lebih semangat, mungkin dari Ibu Silvi ya, kita berhitung terlebih dahulu ya Bu, mohon maaf ya Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ya 19 ya Bapak Ibu. Kita ada 19 nomor. Jadi ketika saya mulai dari ketika saya menyebutkan nomor 8. Siapa yang nomor 8 Bapak Ibu? Ya, mohon harap konsentrasi. Kemudian yang angka 8, yang memilih angka 8, silakan menjawab 8 ganjil gitu. Nah, jangan sampai salah, 8 genap gitu. Jadi harus sebutkan 8 itu posisinya dia bilangan ganjil atau genap. Seperti misalnya 1. Oke, seperti itu. 13. Sebutkan angkanya kemudian baru ganjil. Oke. Kita ulangi ya Bapak Ibu ya. Oke. 19. Ganjil. 19 ganjil. Oke Bapak Ibu ya. Kita ulangi ya Bapak Ibu. Konsentrasi. 17. 17 ganjil. Oke ya. Bapak Ibu. Seperti itu ya. Silakan diingat angka masing-masingnya Bapak Ibu ya. Ya oke. Betul. Silakan ya Bu, ya Pak. 4 genap.
9, 9 ganjil. 12, 12 genap. 15, 15 ganjil. 16, 16 genap. 19, 19 ganjil. 6. Tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya itu maaf ya Bapak Ibu, itu sebenarnya pemanasan aja sebelum kita mulai. Itu bisa dipakai di kelas, kemudian bisa diganti Bapak Ibu. Nggak harus ganjil genap. Ketika yang bagian ganjil, oke. 7 oke, misalnya yang ganjil oke, yang genap yes, bisa divariasikan Bapak Ibu, terserah ya. Ya, baik. Selanjutnya di sini izinkan saya untuk memperkenalkan saya selama proses menjalani pendidikan guru penggerak, saya dibimbing oleh Ibu Eka Novira selaku fasilitator. Beliau dari SMA Negeri 2 Sekayu, Sumatera Selatan. Beliaulah yang membimbing saya selama proses pendidikan guru penggerak via daring, dan kemudian ada ibu pengajar praktik yang selalu membimbing saya setiap bulannya. Beliau akan hadir ke sini untuk memantau bagaimana perkembangan saya dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak. Ibu Dwi Yuliasari, beliau unit kerjanya di SD Negeri 1 Penengahan Bandar Lampung, kemudian saya sendiri Sinta Putri dari SD Negeri 5 Sumberjo sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Baik, di sini Bapak Ibu, yang akan kita bahas di sini ada 8 Ibu, Bapak Ibu, tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Keyakinan kelas. Kemudian segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pembelajaran dengan paradigma baru yang sudah kita canangkan dan kita gencarkan yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Benar-benar Bapak Ibu ya. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Secara bermaknanya seperti ini Bapak Ibu, saya memahami tentang berdiferensiasi bahwa anak didik kita itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, memiliki skill, bakat, minat yang berbeda-beda. Ada yang setiap anak itu pasti memiliki potensi. Anak itu berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi setiap anak itu bagaikan kita seperti ini. Saya analogikan kita sebagai filosofi Ki Hajar Dewantara itu, kita sebagai seorang pendidik Bapak Ibu, itu kita itu sebagai petani. Jadi murid peserta didik kita itu adalah sebagai tanaman padinya. Maka dari itu bagaimana cara kita menuntun anak-anak, begitulah hasilnya, hasil panennya nanti gitu. Jadi tugas kita sebagai seorang guru hanya sebagai fasilitator, dan anak-anak diharapkan dalam pembelajaran menurut filosofi Ki Hajar Dewantara ini berpihak pada murid. Jadi biarkanlah mereka berkembang mengikuti kodrat alam dan kodrat zamannya. Tugas kita hanya mendampingi, memantau bagaimana cara mereka menuntun mereka agar menjalani setiap proses pendidikan yang dilalui dengan optimal. Kemudian Bapak Ibu, jadi di sini artinya berdiferensiasi, kita perlu menyiasati bagaimana cara kita untuk tahu tentang anak-anak yang minat bakatnya berbeda-beda. Kita bisa memetakan hal tersebut, dan kita bagaimana cara kita menggunakan strategi metode pembelajaran dengan efektif, bagaimana yang lebih mudah bisa dipahami. Yang kedua Bapak Ibu, sebelum saya ke disiplin positif, apakah ada tanggapan atau pertanyaan untuk materi yang pertama Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru yang berdasarkan profil pelajar Pancasila? Silakan jika ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan sebelum kita lanjut ke materi kedua Bapak Ibu.
Dipersilakan. Oke, baik, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Yang kedua, ini disiplin positif. Disiplin positif di sini Bapak Ibu. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sebelum saya lanjut, saya boleh minta dua Bapak Ibu guru untuk memberikan pendapatnya atau pengetahuannya tentang apa sih Bapak Ibu disiplin itu. Dipersilakan Bapak Ibu, dua orang untuk memberikan masukannya. Pak Wangga boleh? Menurut Pak Wangga disiplin itu yang seperti apa? Boleh? Apa menurut Pak Wangga disiplin? Ini Ya, menurut saya disiplin itu adalah kita mentaati semua peraturan yang diberikan dan kita menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh, ya misalkan kalau kita sebagai peserta didik berarti kita mentaati peraturan yang ada di sekolah dan bersama guru, seperti itu. Ya, baik, terima kasih ya Pak Wangga atas masukannya atau atas pengetahuannya tentang yang diketahui tentang disiplin. Kemudian dipersilakan kepada ibu guru yang lain, Bu Aprilia Sari. Ya, dipersilakan Ibu. Baiklah, saya di sini mencoba mendefinisikan arti disiplin. Disiplin menurut saya yaitu kita menjalankan apa yang sudah menjadi ketetapan atau aturan, baik di dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dalam dunia pekerjaan. Seperti itu Ibu Sinta. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Aprilia Sari. Boleh tepuk tangan buat Bapak Ibu guru hebat pada pagi hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ya, saya setuju dengan Bapak Ibu yang sudah disampaikan tentang disiplin, yaitu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi di sini yang ditekankan pada disiplin positif yaitu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran mereka. Inilah PR kita bersama Bapak Ibu guru, menumbuhkan kesadaran mereka. Bagaimana nak? Memberdayakan peserta didik, membiasakan mereka tanpa imbalan atau reward. Saya contohkan seperti ini. Banyak sekali kita biasanya karena saya kelas rendah, jadi ayo nak star, ayo yang mau dapat star banyak kita pajang seperti itu. Ternyata ada positif, ada negatifnya hal tersebut Bapak Ibu. Jadi di sini PR kita bersama Bapak Ibu, bagaimana disiplin positif itu kita menumbuhkan kesadaran mereka, memberdayakan peserta didik tanpa ada imbalan. Berarti di sini mereka semua dianggap istimewa, anak-anak semua bisa, gitu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir tentang disiplin positif, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nanti akan kita bahas nilai-nilai kebajikan itu apa saja. Nilai-nilai kebajikan universal itu secara menyeluruh dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu yang ada dalam diri, dorongan dalam diri original dari peserta didik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tidak dipengaruhi oleh pengaruh dari luar diri peserta didik. Kalau pengaruh dari luar peserta didik dinamakan unsur ekstrinsik. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke dalam materi yang ketiga. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi kita ada 8 materi. Yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan itu yaitu ditetapkan oleh pemerintah kita, Kemendikbudristek, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Inilah dasar nilai kebajikan.
Yang kedua dari organisasi internasional yang sudah ditetapkan kalau nggak salah di Swiss ya Bapak Ibu di tahun 2020-an itu masih baru ditetapkan, yaitu International Baccalaureate Organization. Maaf, jadi ini organisasi internasional yang menetapkan nilai-nilai kebajikan manusia itu Primary Years Program. Ini dari yang sudah diakui oleh pemerintah. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya Bapak Ibu, inilah yang diakui nilai-nilai kebajikan yang terakhir, yaitu keterampilan hidup. Nah, keterampilan hidup Bapak Ibu, life skill, yang sering kita disebut life skill, yaitu apa? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri yang kita miliki. Baik, Bapak Ibu, yang keempat, masuk kebutuhan dasar manusia. Apa sih Bapak Ibu setelah kita mempelajari disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan kebutuhan dasar manusia. Baik, nah kebutuhan dasar manusia itu apa Bapak Ibu sebenarnya Bapak Ibu? Boleh? Bu Yayu? Dipersilakan, apa sih Bapak Bu kebutuhan dasar manusia itu? Bu, silakan. Boleh? Kebutuhan dasar manusia kalau sana Iya. dalam merupakan unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mencari keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Nah, tentunya tujuan untuk melengkapi keadaan kesehatan. Kalau menurut saya sendiri ya namanya kebutuhan itu yang harus kita miliki, ya, yang harus kita punya. Namanya butuh berarti kita harus punya. Kalau kebutuhan dasar itu kalau saya yang sering saya dengar ya makan, papan, sayang. Betul. Kalau itu terlalu umum. Iya. Ini secara ilmiah. Makanya memang terkadang Bapak Ibu, kita itu kadang dalam acara ilmiah seperti ini, saya pun sendiri pribadi lebih mudah untuk memahami bahasa-bahasa sehari-hari dibanding bahasa yang terlalu diksi dan formal yang digunakan. Nah, makanya kadang-kadang kita sama peserta didik itu mereka bisa belajar dengan rekan sebayanya, bisa menjadi rekan ketika dia tadinya lambat untuk memahami apa yang disampaikan oleh gurunya, ketika dia berdiskusi dengan rekan sebaya ngobrol seperti kita Bapak Ibu, ternyata dengan mudah, dengan bahasa yang sederhana malah lebih mudah ya dipahami. Ya, itu juga pengalaman saya ya. Terima kasih Bu Yayu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik fisiologis maupun psikologis. Jadi fisik atau psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ya, baik. Nah, disinilah kebutuhan dasar manusia tadi sudah sempat disebutkan oleh Bu Yayu, benar ya, bahwa di sini ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu untuk bertahan hidup Bapak Ibu, survive. Ya Bapak Ibu ya. Jadi apa untuk bertahan hidup? Benar ya Bu Yayu ya, kesehatan, rumah, dan makanan. Itulah kebutuhan dasar manusia. Begitu juga dengan peserta didik kita ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini Bapak Ibu, iya, kasih sayang dan rasa diterima. Pastinya ketika kita memiliki keluarga, orang tua ya, kemudian kita masuk ke lingkungan pendidikan, pasti insya Allah kita menemukan kasih sayang dan rasa diterima oleh peserta didik kita. Apa sih itu kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu? Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan kelompok dimanapun kita tergabung. Iya Bapak Ibu, jadi bisa dari berbagai sumber ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, kebebasan. 5 kebutuhan, ternyata kebebasan ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kita pun terlalu dikekang ya Bapak Ibu. Nah, ini kebebasan itu apa? Ruang lingkupnya Bapak Ibu, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri sendiri. Iya Bapak Ibu. Yang keempat Bapak Ibu, kesenangan. Wah, ternyata manusia ini, kita peserta didik kita semuanya butuh kesenangan
Bapak Ibu. Apa ruang lingkupnya Bapak Ibu? Bermain. Makanya kita senang ya Bapak Ibu ya. Kita nggak suka serius terus. Bermain, humor, antusiasme dan tertawa ya Bapak Ibu ya. Iya, itu adalah bagian dari kebebasan yang sedang. Dan itu menjadi kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata itu kebutuhan kita ya Bapak Ibu. Ya, kemudian penguasaan Bapak Ibu. Penguasaan itu ruang lingkupnya keinginan untuk dianggap berharga. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita lanjut, silakan jika ada ingin yang menanggapi atau ada pertanyaan. Pak Herliansyah, mungkin ada yang ingin ditambahkan Bapak? Silakan. Kalau bertanya boleh? Boleh Bapak. Dipersilakan Pak. Belum memperkenalkan diri kan? Iya, nggak apa-apa Pak Ian ya, silakan Pak. Saya mau menanyakan sedikit tentang yang pengertian disiplin positif tadi. Iya. Tadi dikatakan bahwa disiplin itu tanpa adanya hukuman Iya. dan tanpa adanya imbalan. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana cara menyikapi cara kita menyikapi jika ketika peserta didik kita itu melanggar aturan, jika tidak boleh ada hukuman. Bagaimana cara menyikapinya? Kemudian yang kedua, tanpa adanya imbalan. Iya. Apakah jika kita memberikan imbalan ketika peserta didik kita menjalankan disiplin dengan baik, kita memberikan imbalan misalnya dengan pujian, Pak, Ya. apakah itu tidak menyalahi pengertian disiplin itu sendiri? Itu aja. Iya. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Ya, tepuk tangan dulu buat Pak Ian ya. Karena saya mengharapkan diskusi kita ini bukan hanya sekedar diskusi atau presentasi saja. Saya mengharapkan hari ini kita membawa manfaat ya Bapak Ibu, terutama untuk kemajuan pendidikan kita di SD Negeri 5 Sumberjo. Baik, terima kasih Pak Ian. Nanti insya Allah setelah ini saya akan merincikan Pak Ian, Bapak Ibu, bagaimana tahapannya. Bagaimana sih Pak menumbuhkan kesadaran itu tanpa harus ada imbalan, kemudian bagaimana caranya? Jadi nanti di sini memang PR kita Bapak Ibu semua. Jadi memang kita terkadang keinginan kita ingin memberikan reward atau penghargaan untuk anak-anak didik kita yang memang mereka berhak untuk menerimanya karena suatu pencapaian prestasi belajar ya Bapak Ibu. Namun di sini bukan larangan, tapi hal tersebut kita alihkan Pak Ian. Ya. Kita alihkan dalam penanaman kesadaran tersebut Pak Ian. Jadi di sini tidak ada maksudnya, jadi tidak ada jadi nanti kalau misalnya kita fokusnya ke reward, jadi anak-anak itu secara psikologis ada anak-anak yang tidak merasakan bahwa bahkan pun banyak gitu yang misalnya ada yang terlihat dominan secara optimal pencapaian prestasinya gitu. Jadi nanti akan saya sampaikan pada tahap segitiga restitusi. Kemudian untuk imbalan tadi Pak Ian, imbalan itu kan konsepnya bukan, kalau pujian sama imbalan beda. Jadi pujian itu wajib, semua anak kita harus tampilkan mereka istimewa. Kita sebutkan, ayo nak, bisa. Itulah tadi yang katanya kita menggali potensi. Nah, tapi kalau imbalan itu Pak Ian, jadi imbalan itu misalnya seperti ini. Pak Ian tadi bisa menjawab pertanyaan saya berikan coklat gitu Pak. Tapi tidak semua gitu. Jadi konteksnya, ruang lingkupnya imbalan itu seperti itu maknanya Pak Ian. Tapi kalau untuk pujian itu tidak dilarang. Jadi kita fokuskan pada reward dan imbalan atau hukuman. Nah itu yang akan kita bahas. Waalaikumsalam Ibu, silakan dulu. Mau kopi? Iya. Ada ngopi ini Iya. kan orangnya. Iya Bu. Ada merokok aja ya. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah untuk presentasi. Kemudian Bapak Ibu, yang kelima. Baik, nanti kita akan bahas lebih rinci ya Pak Ian ya. Mohon dijelaskan yang termasuk imbalan itu Iya. apa saja? Iya, baik. Ya, di sini ada motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Ada 3 motivasi perilaku manusia itu. Ya, yang pertama untuk menghindari hukuman. Nah, ini atau ketidaknyamanan.
motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi si peserta didik ini melakukan sesuatu ini, motivasinya itu apakah yang pertama, motivasi ekstrinsik yang pertama dan kedua untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan kah? Terpaksa dong dia melaksanakan pembelajaran. Terpaksa. Kemudian ada yang kedua sama motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, jadi di sini tidak dikesampingkan yang menumbuhkan kesadaran itu, Pak. Jangan sampai fokus utama anak-anak itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, Bapak Ibu. Jadi modus gitu ya. Iya. Nah, itu yang penting. Jadi terjawab satu persatu ya, Pak Ian ya. Iya. Yang ketiga, nanti akan kita bahas secara rinci, motivasi intrinsik. Dan intrinsik inilah yang diharapkan kepada peserta didik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka yakini, Bapak Ibu. Nah, disinilah tugas kita ya, Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Nah, di sini Pak Ian, kita akan mengulas ya. Saya rasa diskusi kita pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan menarik buat keberlanjutan proses pembelajaran kita supaya lebih maju, khususnya di SD Negeri 5 Semedorejo. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu ternyata ciri-cirinya Bapak Ibu tidak terencana dan tiba-tiba. Kemarin sempat saya bahas dengan beberapa ibu dewan guru ya, Bapak Ibu dewan guru, kemudian Bu Yayu, itu ternyata Mbak, itu hukuman konsekuensi Bu Guru itu berbeda. Nah, ternyata kemudian hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau apa saja yang dilibatkan. Kemudian bersifatnya satu arah, hanya kita yang memutuskan. Nah, tolong bersihkan kamar mandi, seperti itu contohnya. Hanya satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, kemudian kita masuk ke konsekuensi, Bapak Ibu. Terencana atau disepakati sesuai peraturan. Nah, itu kalau konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Masih tidak nyaman dia. Ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi dari hukuman, range-nya itu tinggi, turun ke konsekuensi, dan turun lagi kita sebut dengan restitusi, Bapak Ibu. Ternyata hukuman dan konsekuensi tidak tepat. Ternyata turunannya itu yang paling tepat adalah restitusi. Bagaimana? Nanti akan saya tampilkan contoh proses restitusi saya, Bapak Ibu, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita menstimulus anak, kita menyadari apa nak? Mengapa hari ini seperti itu? Nanti akan saya sebutkan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, di sini Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu ya, boleh Pak Irawan misalnya ya Pak Irawan. Misalnya saya mau tanya Pak, apakah sering ada permasalahan ketika Bapak mengajar, misalnya anak kan suka berganti baju olahraga, mereka tidak disiplin waktu. Nah, bagaimana sih Pak ya langkah yang Bapak lakukan? Seperti itu Bapak. Mungkin untuk memberikan konsekuensi atau restitusi, bagaimana cara Bapak gitu? Atau bagaimana? Kita diskusikan bersama ya Bapak Ibu. Atau seperti ini ya Pak, saya contohkan saja. Misalnya anak itu telah datang ke pelajaran olahraga, misalnya kelas tinggi biasanya, karena ganti baju. Kemudian alasan ganti baju ke kantin. Nah, kemudian Pak Irawan tiba-tiba dia bilang, kamu bersihkan kamar mandi. Nah, itu masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, ya betul. Karena secara tiba-tiba, psikis. Nah, tapi kalau Pak Irawan bilang seperti ini, silakan lari 2 kali putaran lapangan. Konsekuensi Bapak Ibu ya, sudah mulai jelas ya Bapak Ibu. Kemudian kalau Pak Irawan bilang seperti ini, menurut kamu apa yang kesalahan yang sudah kamu perbuat nak? Kemudian bagaimana menurutmu cara mengatasinya? Nah, itu masuk langkah apa Bapak? Restitusi Bapak Ibu. Itulah yang diharapkan. Jadi kita menumbuhkan kesadaran dari mereka. Biarkan mereka yang menemukan kesadarannya sendiri. Insya Allah dengan kita menuntun mereka, mereka akan tahu kira-kira apa nak? Ketika semua sudah baris ya, Pak maaf, oke baik, nggak apa-apa. Silakan. Menurut kamu, Bapak akan tanyakan, menurut kamu
apa kira-kira kekurangan atau yang sudah kamu lakukan, tindakan apa yang sudah kamu lakukan yang menurut kamu benar atau salah hari ini. Jadi kita tidak serta-merta langsung menyalahkan gitu Bapak Ibu. Ya, boleh saya lanjutkan ya Bapak Ibu? Jika ada yang ditanya lagi hukuman, konsekuensi, dan restitusi, boleh dipersilakan Bapak Ibu. Kemudian saya contohkan lagi, misalnya ini kelas rendah yang saya suka temui. Anak-anak itu kan ada tumbler minum, kemudian tidak sengaja dia menjatuhkan tumbler temannya. Kemudian kita sebagai seorang guru, misalnya saya sendiri, misalnya Bapak Ibu, saya bilang, ayo nah silakan dibersihkan, dikeringkan airnya. Nah itu termasuk apa Bapak Ibu? Restitusi, hukuman, atau konsekuensi Bapak Ibu? Iya betul. Ternyata saya pun masih banyak sekali PR-nya. Ternyata saya pun keseharian masih banyak menerapkan konsekuensi Bapak Ibu, tidak menerapkan proses restitusi. Harapannya nanti ke depan kita bisa sama-sama belajar bareng ya Bapak Ibu tentang penerapan segitiga restitusi. Ya. Baik, di sini yang keenam yaitu posisi kontrol seorang guru. Kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu, ternyata ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, kita sebagai penghukum, apakah kita mau jadi sebagai penghukum? Kedua, apakah kita mau menjadi pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu? Yang ketiga, apakah kita ingin menjadi teman mereka? Apakah kita hanya ingin menjadi pemantau saja? Dan apakah kita hanya ingin menjadi manajer, Bapak Ibu? Kita akan diskusikan bareng-bareng satu persatu. Di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya yang pertama, kita buat siswa datang terlambat ke sekolah, masuk ke kelas saat jam pelajaran. Nah, di sini contohnya jika kita menjadi seorang penghukum, kita akan mengeluarkan pernyataan, sana kamu ambil sampah dulu sebelum masuk kelas. Gitu, itu sebagai penghukum. Jadi karena silakan kamu ambil sampah dulu karena kamu udah telat. Nah, itu posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Sudah berapa kali sih nak Bapak Ibu ingatkan kamu agar nggak datang terlambat terus dari kemarin. Bangunnya kesiangan pasti. Nah kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kamu sudah membuat ibu kecewa loh. Kenapa sih seru-serusan? Nah di situ kita posisi kontrol guru kita sebagai apa Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, sebagai pemantau, bagaimana pemantau itu? Jadi kita ini sudah di posisi mana nih Bapak Ibu? Kamu sudah melanggar aturan sekolah atau kelas kita nah. Kamu tahu apa konsekuensinya? Bapak akan mencatat kesalahan kamu hari ini untuk bahan perbaikan kamu di kemudian hari. Nah itu sebagai pemantau gitu. Nah kemudian posisi sebagai teman. Kali ini ibu maafkan, baik nggak apa-apa ya nak ya. Tapi lain kali besok jangan terlambat lagi ya. Ayo dong bantu ibu ya, biar kita sama-sama. Ayo mau pinter ya nak. Kan biasanya seperti itu ya Bapak Ibu. Itu kita posisi kontrol kita sebagai seorang teman. Nah yang terakhir Bapak Ibu, inilah yang diharapkan. Posisi kontrol kita ternyata sebagai seorang guru, yaitu sebagai manajer Bapak Ibu. Apakah kamu tahu nak kesalahan yang sudah kamu lakukan? Bagaimana nak cara kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Jadi biarkan dulu mereka, beri kesempatan mereka Bapak Ibu untuk memberitahukan, menginformasikan alasan mereka. Pasti ada latar belakangnya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi diharapkan posisi kontrol seorang guru itu sebagai manajer. Nah, yang ketujuh Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas Bapak Ibu bukan peraturan kelas Bapak Ibu? Mengapa? Ya boleh lah kalau kesepakatan itu kan keyakinan yang sudah disepakati atau peraturan yang sudah disepakati. Kalau kenapa Bapak Ibu sebelum kita lanjut, kenapa alasan tidak sebaiknya peraturan itu dialihkan ke keyakinan Bapak Ibu? Saya contohkan, saya analogikan seperti ini Bapak Ibu. Misalnya nih, ada peraturan kita menggunakan masker. Ya, itu peraturannya Bapak Ibu ya. Nah, apa kira-kira manfaatnya Bapak Ibu? Kita menggunakan masker itu. Supaya terhindar dari berbagai virus atau penyakit, kemudian menjaga kesehatan. Dan kita menggunakan masker tersebut Bapak Ibu, peraturan. Kalau itu hanya sekedar peraturan aja, tapi kita tidak meyakini dari peraturan tersebut, kita tidak akan melaksanakan. Tapi kita karena kita menyadari, meyakini, oh iya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, dilarang merokok misalnya. Oh karena itu berbahaya untuk. Jadi kalau misalnya kita tidak meyakini hal tersebut, maka dari itu dia bisa. Jadi kita bentuk itu dari peraturan, tidak disalahkan itu peraturan, tapi alangkah baiknya kita kemas, dialihkan ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu,
Keyakinan kelas terbentuk atas dasar kesepakatan semua murid. Keyakinan kelas terbentuk atas dasar kesepakatan semua murid, Bapak Ibu. Jadi kita buatnya terbuka, demokrasi sama anak-anak kita dengan tuntunan dan bimbingan guru. Tetap dengan tuntunan dan bimbingan guru. Keyakinan kelas merupakan hasil diskusi, mufakat bersama, apa saja yang menjadi aturan yang dituangkan atau yang disepakati, atau poin-poin apa saja yang dimasukkan ke dalam keyakinan kelas yang dibuat serta apa konsekuensi yang diterima oleh murid jika keyakinan kelas itu kita melaksanakan atau melanggar. Begitu keyakinan kelas. Untuk sementara peraturan kelas itu dibuat, disusun oleh satu pihak saja, yaitu guru, tanpa adanya konsekuensi bersama, tanpa adanya mufakat, sehingga punishment atau hukuman yang diterapkan adalah sumber dari satu arah untuk menerapkan aturan, yaitu ditetapkan sepihak oleh guru. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi alangkah baiknya dari kesepakatan itu kita membiasakan anak-anak itu keyakinan. Itu keyakinan, nak. Ya, kamu harus yakin. Jika kamu disiplin, jika kamu berkata jujur, kamu harus yakini itu adalah untuk diri kamu sendiri. Jadi kita harus membudayakan hal tersebut, Bapak Ibu. Ya, sebelum saya lanjut, ada yang ingin menambahkan atau pertanyaan, Bapak Ibu? Dipersilakan. Jika tidak, saya lanjut ya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian ilustrasi antara peraturan dan keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban kita adalah untuk kesehatan atau keselamatan, seperti yang tadi sudah kita bahas. Nah, di sini masuk ya, Pak Yan, masuk ke pembahasan segitiga restitusi. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Kemarin saya sudah berbincang 1-2 orang rekan guru dengan Bu Eka bahwa saya melakukan tahapan restitusi. Bu Eka seperti ini, mungkin di sini yang saya akan rincikan. Yang pertama, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi kebutuhan. Nah, suatu proses dialog yang dilakukan guru terhadap siswa agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Misalnya ada studi kasus anak-anak kita yang berbuat kesalahan gitu, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Langkah-langkah restitusinya apa saja? Menstabilkan identitas mereka. Kedua, yang tadi ya Bapak Ibu ya, yang tadi disebutkan ya Pak Irawan, kira-kira apa nak kesalahan kamu hari ini? Itu termasuk menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah, biarkan mereka yang mengutarakannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa nak keyakinannya? Keyakinan kelas kita apa? Kita review Bapak Ibu. Kemudian contoh pada tampilan demonstrasi kontekstual. Silakan bisa diamati ya Bapak Ibu pada video berikut. Pada saat tadi kita belajar Nah, di sini saya buat skenario kasus 1, makan pada saat jam pelajaran. Nah, kita lihat mungkin saat belajar ya Bapak Ibu ya. Saya percepat saja. Nah, ini sudah ketahuan makan sama Ibu Guru. Kemudian tahapannya menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Kemarin saya buat video ya, acting sama anak-anak gitu kemarin. Jadi anak-anak ketahuan makan. Jadi nah seperti ini kita tahapannya ya Bapak Ibu. Kemudian yang pertama, kalau di kelas ya, ada kenapa di dalam kelas pada saat kita belajar di kelas di sebagai ya. karena tidak sarapan katanya. Nah, biarkan anak-anak itu mengutarakan alasan mereka. Jadi kita nggak boleh langsung marah. Malam, terus ibu berangkat ke sekolahnya bangunnya kesiangan. Nah, terus di sini kan nggak mau gitu. Nah, di sini kita melakukan pendekatan, kita mencari solusi ya Nak ya. Ya. Oke. Ya, baik kalau kita mau menjelaskan Dan di sini menstabilkan identitas Bapak Ibu. sebagai manusia membutuhkan makanan ya sebagai sumber energi. Maksudnya itu butuh makanan, tetapi kita harus melihat kondisi saya, melihat kondisi, melihat tempat. Nah, ini menstabilkan identitas ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, kemudian itu makan secara diam ya, terus ketahuan sama guru itu kira-kira salah atau benar sih ya saya? salah, dia udah tahu sesuai tidak. Kesepakatan kita di kelas. Oh enggak, kesepakatan kita di kelas, keyakinan kita di Iya, kelas. kita di kelas. Harus belajar disiplin, berkata dengan Berkata dengan baik, dengan jujur ya. Harus tanggung jawab ya. Kemudian tidak boleh makan saat
dipersilahkan untuk membuat studi kasus tentang 2 skenario. Nah, ini mengambil barang orang lain tanpa izin. Seringkali ya Bapak Ibu ya, kita menemukan problem seperti ini di kelas. Ya, bagaimana cara tahapan penyelesaiannya ya Bapak Ibu? Nah, ini Raisa tahu nggak Sinta panggil ke sini kenapa saya? Kenapa? karena mengambil alam tulis teman tanpa izin. Jadi di sini hampir sama langkahnya ya Bapak Ibu. Itu semua manusia pernah melakukannya ya sayang. Stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, tahapannya. Kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Sampai kita tidak mengulangi kesalahan kelas kita, pelakuan kelas kita, kesepakatan yang sudah disepakati apa sayang? Harus apa? Harus pinter, harus pinter, harus bisa tadi mengambil barang yang tanpa izin kawannya. Oh, tadi dulu ke sekolah, Bawa alat tulis. Ibu Raisa atau Mama. Nah, berarti Raisa harus mempersiapkan alat tulis Raisa dari rumah. Dari rumah dan izin ketika ingin meminjam alat tulis teman. Jadi kita harus meluruskan supaya anak memperbaikinya. Mulai dari sekarang. Kita ya Nek ya, semangat selalu Raisa. Nah, di sini umpan baliknya tanggapan dari peserta didik. Dengan cinta. Semoga saya bisa terhadap lagi. Oke. Saya senang sekali. Ya baik, seperti itu ya Bapak Ibu. Tampilan segitiga restitusi tahapannya seperti itu yang sudah saya coba praktekkan pada demonstrasi kontekstual. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit lagi ya Bapak Ibu. Di sini saya punya ice breaking dulu sebelum saya tutup ya Bapak Ibu. Kemarin mungkin yang ikut pendampingan individu saya mungkin sudah tahu ya. 28, maaf ini salah. 28 ditambah 32 sama dengan 1 maksudnya itu. 3 ditambah 4 sama dengan 1 maksudnya Bapak Ibu. Itu bukan sama dengan ya Bapak Ibu. Itu bukan kurang tapi sama dengan 1. Sama dengan 1 semua. Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Kenapa itu 28 ditambah 32 sama dengan 1? Padahal 60 ya Bapak Ibu ya. 3 ditambah 4 sama dengan 1. 5 tambah 7 sama dengan 1. Padahal 5 tambah 7 sama dengan 12. Kira-kira apa sebelum saya tutup Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Ya Bapak Ibu, saya coba simpulkan bareng-bareng ya Bapak Ibu. 28 ditambah 32 sama dengan 60 menit 1 jam. 3 ditambah 4 sama dengan 7 1 minggu. 5 ditambah 7 sama dengan 12 1 tahun. Jadi semuanya sama dengan 1. Loh kok gitu? Kesimpulannya, ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan logika cara berpikir kita, lebih baik bertanya dengan penjelasannya dan cobalah untuk mengerti konteksnya. Seperti Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya tutup ya Bapak Ibu simpulan diskusi hari ini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial. 4 kompetensi guru ya Bapak Ibu yang sering dicanangkan kita. Pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Guru. Saya tutup dengan pantun ya Bapak Ibu. Ya, pergi ke Lampung makan soto babat. Makan bakwan pakai nasi. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Ibu kepala sekolah baru bergabung dengan kita di sini. Dipersilakan kepada Ibu Yusufina untuk menyampaikan sambutan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala
Covid Indonesia ke-79 kita bisa diberi Allah kesehatan dan bisa melaksanakan dan berkumpul di dalam ruangan ini. Baiklah, terima kasih kepada Ibu sampaikan usul kepada Ibu Sinta Putri. Nah, Ibu hari ini pas banget momennya, begitu sampai di sini, Ibu langsung bisa melihat Ibu Sinta bisa presentasi di dalam ruangan ini, berbagi ilmu, sharing dengan kita semua. Terima kasih banyak ya Bu Sinta. Semoga apa yang disampaikan Bu Sinta hari ini kita bisa mengambil ilmunya, mengambil hikmahnya dari semua ilmunya yang jelas ya Ibu dan Bapak semua, seolah bisa kita terapkan kepada anak didik kita dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, inilah yang Ibu inginkan untuk semua calon guru penggerak, khususnya di SD 5 Sumberjo, bisa menularkan ilmunya kepada kawan-kawannya. Nah, apa yang Ibu Sinta dapatkan di ilmunya ini, guru penggerak ini segera tularkan ke kawan-kawan. Jadi semua kawan-kawannya, semua ibu guru di sini dan bapak guru bisa mencontoh gimana sih pembelajaran yang baik itu seperti apa. Nah gitu. Nah, Ibu sangat mengapresiasi sekali ya Bu Sinta hari ini, bagus sekali presentasinya, ilmunya, bagaimana kita mendidik anak kita. Karena zaman sekarang tidak ada lagi cara mendidik anak dengan kekerasan, ya harus lemah lembut, pendekatan, gitu ya. Jadi anak-anak itu belajar menyenangkan. Karena di sini kita digaung-gaungkan merdeka belajar, yang mana pembelajaran kita itu berfokus kepada anak didik kita. Jadi di situ juga kita tidak hanya mentransfer ilmu kepada anak kita, tapi yang jelas harus moral anak kita yang perlu kita tekankan sekali. Karena di zaman sekarang kita ketahui bahwa banyak sekali bullying sampai bunuh diri ya. Nah jadi itu mungkin moral anak kita, etika anak kita kepada guru, kepada orang tua, kepada teman-teman sejawatnya, teman sekelasnya, itu harus kita tanamkan betul-betul. Nah, insya Allah apa yang sudah kita lakukan, kita berikan kepada anak didik kita, insya Allah menjadi ladang amal buat kita. Kalau kita ikhlas, semua itu akan pasti dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dimana kita keinginan kita kepada anak kandung kita ingin mereka sukses, begitupun kita inginkan kepada anak didik kita untuk menjadi anak yang sukses, anak yang punya akhlak yang baik, gitu ya. Seolah semua yang ilmu kita terapkan kepada mereka bisa mereka ambil, mereka laksanakan apa yang diberikan ke ibu guru itu menjadi ladang amal yang luar biasa untuk kita semua. Apalagi mereka punya anak yang bagus, attitude yang bagus, karena ini loh, kata ibu guru saya seperti ini, dia nurut, apa yang diberikan ibu saya, ilmu dari ibu guru saya dijalankannya itu luar biasa untuk kita. Jadi jangan bosan-bosan, kita untuk selalu ikhlas mentransfer ilmu kita kepada anak-anak kita, seolah itu tidak akan sia-sia. Semoga anak-anak kita, anak didik kita, ataupun anak-anak kita menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhiratnya. Amin ya robbal alamin. Ibu berharap sekali kepada semua ibu guru di SD 5 Sumberjo ini menjadi seorang pendidik yang luar biasa, yang tangguh, yang bisa menjadikan anak didik kita mempunyai akhlak yang mulia. Baiklah, sekali lagi di sini terima kasih. Dan untuk calon-calon penggerak UMM, ayo semangat, semangat. Bu Rina, Bu Yayu, Bu Dian, Bu Gesta, semua di sini
ujung juga masih bisa maju. Jangan karena cucu udah melorot semua. Jangan lemot. Ya, orang yang mau pensiun 2 bulan lagi sudah bisa makan, apalagi masih hitungan tahun. Semangat, semangat semua ya. Baiklah, Ibu tutup dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu disediakan teh gelas. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Christina yang telah memberikan sambutannya. Dan kita semua tiba di penghujung acara. Untuk menutup acara pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita membaca lafaz hamdalah. Sebelum saya akhiri, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata.